Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Ikhlas cabang Pelabuhan Regional 2 Bengkulu, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka menjalankan ibadah salat Isya yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih serta salat witir dalam berjamaah dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu bersalawat kepada beliau kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita udah memasuki malam yang ke-6. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, sedekah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya sebelum kita melaksanakan salat tarawih serta salat witir, kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah atau kultum Ramadan dalam kesempatan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Tabrani SPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti akan memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Al-Mukarram yang saya hormati Bapak Imam Khatib Bilal Gharim Masjid Al-Ikhlas, juga yang saya hormati kepada seluruh jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tentunya kepada Ketua Pimpinan PT Pelindo beserta seluruh stafnya yang saya hormati. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini, walaupun diguyur hujan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa niat kita untuk terus istiqomah dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak di hari yaumil qiyamah bisa berada dalam satu lantai bersama Rasulullah menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan 30 hari. Dan dalam menyempurnakan puasa Ramadan ada kesunahan-kesunahan yang harus kita patuhi dan harus kita lakukan. Di antara kesunahan-kesunahan puasa Ramadan sebagai penyempurna puasa kita di bulan suci Ramadan, yakni adalah makan sahur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini banyak di antara kita terkadang kalau ngomongin masalah makan sahur, banyak yang menyepelekan tentang sahur. Bahkan ada juga yang ngomong, Pak Ustadz, saya mah kalau puasa ndak pernah sahur. Kuat Pak Ustadz. Bahkan sampai 30 hari nggak pernah sahur. Kuat. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini perlu saya sampaikan. Ketika kita puasa, niat dengan sengaja nggak sahur berturut-turut. Hari pertama nggak sahur, hari kedua nggak sahur, hari ketiga nggak sahur, sampai hari kelima, hati-hati puasa kita bisa menjadi haram. Nanti ada keterangannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau nggak sengaja nggak masalah Pak, namanya nggak sengaja. Misal kita bangun udah subuh, waduh udah subuh, ya udah langsung kita puasa. Yang penting kita sudah niat pada saat sholat tarawih tadi, kita sudah baca doa. Tapi hati-hati ketika kita sengaja nggak makan sahur berturut-turut, males malam ini sahur, udahlah nggak usah sahur lah, besok lagi disambung nggak sahur lagi, besok lagi disambung nggak sahur lagi. Hati-hati, puasa kita bisa menjadi haram. Keterangannya di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan makan sahur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahur barakatan. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Terdapat apa Bapak Ibu? Keberkahan. Kata kuncinya adalah makan sahur terdapat keberkahan. Maka puasa itu bukan momen untuk menyiksa diri Bapak Ibu. Puasa itu bukan momen untuk menyombongkan diri, berbangga hati. Pak Ustadz, saya kalau puasa tidak pernah sahur. Kuat Pak Ustadz. Ini puasa yang keliru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Keutamaan puasa yang pertama, keutamaan makan sahur yang pertama adalah makan sahur itu sebagai pembeda puasanya orang Islam dengan puasanya orang non-Islam. Nah ini keterangannya yang saya tadi sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi, keutamaan makan sahur adalah makan sahur itu sebagai pembeda puasanya orang Islam dengan puasanya orang non-Islam. Jangan salah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikira yang puasa itu hanya orang Islam saja. Tidak. Karena saya ini punya temen non muslim Bapak Ibu. Ya namanya temen sharing, saling cerita. Saya pernah suatu hari nanya sama temen saya yang non muslim, Mas, saya mau nanya Mas, di agama sampean itu ada nggak puasa seperti agama saya? Kalau saya kan puasa Ramadan 30 hari. Kira-kira di agama sampean itu ada puasanya enggak? Oh ada Pak Ustadz. Cuman puasanya di agama saya nggak pakai sahur kayak orang Islam. Jadi ngebleng Pak, dari jam 6 pagi sampai jam 6 lagi. Itu puasanya orang non-Islam, tidak pakai sahur. Nah kita, kalau seandainya kita puasa dengan sengaja tanpa sahur, berarti kita ngikutin agama orang non-Islam. Maka sahur itu sangat berarti sekali. Walaupun lagi males, minimal ya tidak memungkiri Pak ya, yang namanya udah pertengahan bulan suci Ramadan biasanya males-malesan yang namanya makan sahur. Cuman minimal kalau kita nggak mau makan sahur, minum segelas air putih, udah jadi syarat kita sebagai makan sahur. Insyaallah.
Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir Ramadan bisa makan sahur. Amin Allahumma. Keutamaan yang terakhir, ini yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanan yang kita makan untuk sahur itu ternyata nanti tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Padahal kalau menurut aturan, semua makanan yang kita makan selama kita hidup di dunia ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi makan sahur ternyata tidak, Bapak Ibu. Dengan catatan, makanan yang kita makan untuk sahur itu adalah makanan yang halal. Bahkan Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ada 3 makanan yang tidak akan dihisap oleh Allah besok di akhirat. Apa saja itu? Pertama, makanan yang kita makan untuk berbuka. Kedua, makanan yang kita makan untuk sahur. Dan yang ketiga, makanan yang kita makan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 makanan tersebut tidak akan dihisap oleh Allah besok di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah 2 hal tentang keutamaan makan sahur. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua, dan kita mumpung masih di awal bulan suci Ramadan, kita giatkan, jangan tinggalkan yang namanya makan sahur. Walaupun itu hukumnya sunnah, tapi ada keberkahan di dalamnya dan sebagai penyempurna puasa kita, sekaligus pembeda puasanya orang Islam dengan puasanya orang non-Islam. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.